berubah ya, saya lihat berubah. Di kampung kami sendiri pun sudah berubah itu. Kalau kami dulu ya sekitar tahun 70-an belum ada listrik, dan tiap musola langgar kalau kita sebut, tiap langgar itu ada ustadznya. Ini budaya dari Jawa Timur ya, kami asalnya dari Tuban, Bangilan. Jadi ada musola, ada yang ngajari ngaji. Kita awal-awal waktu SD di situ, kebetulan masih kakaknya ibu saya yang ngajari. Kemudian masih ada orang yang di rumahnya itu bisa kita datangi untuk belajar. 4 tahunan itu belajar kayak nahu, sorof, kemudian jurumiyah, awamil itu kita ngaji, akidatul awam. Ya sistemnya sistem ngaji duduk begitu saja. Lampunya lampu minyak gitu. Kalau sekarang itu sebetulnya kalau mau itu lebih mudah kok zaman sekarang. Tinggal mau atau enggaknya. Apalagi ada Zoom begini ya. Saya aja juga masih belajar sampai sekarang. Ya, belajar bahasa Arab, kita belajar lewat Zoom ya, ke pulau seberang. Belajar fikih, kita langsung juga ikut belajar lagi ke orang Arab yang berbahasa Arab ya, kita belajar. Jadi balaghah kita belajar lagi juga. Dan lewat ruang Zoom bisa. Jadi sangat-sangat memungkinkan. Cuma kadang kan bedanya kalau dulu itu kita karena ketemu langsung, kemudian ditagih hafalannya, sehingga mau nggak mau kita setor hafalan, tambahi hafal lagi. Dan waktu itu juga nggak banyak, karena yang banyak itu begitu sudah bisa baca Al-Quran, baca maulid, biasanya sudah nggak lanjut. Apalagi sudah nikah, berhenti mengaji. Kata guru kami, biri, wes rabi mari. Jadi kalau sudah menikah, berhenti dia ngajinya. Jadi ya bisa dilakukan sekarang. Jadi kalau masalah biaya, kekurangan, sekolah umum itu juga nggak apa-apa. Tadi mampu nggak itu mengkondisikan anak tadi. Dan yang kedua, lihat di sekolahnya itu masalahnya bukan di kurikulum, tapi masalah yang juga cukup krusial itu di pergaulan anak-anak di sekolah itu dijaga nggak. Kadang pergaulan itu bisa pacaran, saya berzina, kadang minum obat-obatan, itu kalau nggak terjaga bahayanya di situ. Kemudian lingkungan tadi itu anak-anaknya itu kebiasaan baik atau enggak. Itu saya rasa yang lebih menentukan ya di sekolah itu. Amannya memang ya di pesantren yang baik ininya lah, kurikulum dan lingkungan serta ustadz-ustadznya yang kita tahu ustadznya nggak ada yang khianat. Keunggulan dan rahasia dari suksesnya pendidikan itu salah satunya kan di gurunya. Kalau gurunya itu sudah nggak beres, anak-anaknya, santrinya nggak akan beres juga, walaupun ilmunya tinggi. Gurunya biasa berdusta, itu jangan diharap ada keberkahan. Jadi itu penting. Sekarang saya rasa apa yang kita dapatkan waktu kecil dulu itu bisa bahkan lebih mungkin lagi untuk dikembangkan dengan lebih baik ya, dengan bantuan teknologi. Sekarang ada listrik yang kita tinggal cetek, itu sudah bagus kita untuk belajar. Apa kemudian kitab itu juga lebih mudah kita dapatkan. Cuma tadi sekali lagi gangguannya memang lebih banyak. Gangguan kalau kita dulu kan nggak lihat yang macam-macam ya, televisi nggak ada ya, apalagi main game, listrik aja nggak ada, sehingga memang lebih fokus. Kalau sekarang ini ya itu banyak gangguannya. Nah, fungsi orang tua yang memang berat sekarang, gimana ngurus anak supaya nggak main game itu aja, atau mengontrol itu aja juga sudah berat itu. Beberapa hari lalu itu tetangga kami itu cerita, tetangganya itu anaknya usia 13 tahun meninggal dunia. Ini di Martapura sini. Meninggal apa?
kecanduan game. Ketika HP-nya diambil ngamuk-ngamuk, akhirnya diberikan. Jadi sebulan era pandemi ini banyak main game aja. Sampai kadang larut malam jam 2 jam 3 nggak tidur. Makan kadang juga nggak karu-karuan. Ini matanya merah, nggak bisa melihat. Periksa ke dokter katanya ada saraf apa begitu. Ya, dengan izin Allah meninggal itu. Dua kejadian, satunya SMA begitu. Nah, waktu yang panjang itu kalau dipakai ngaji coba, alangkah banyaknya waktu itu. Apalagi sekarang anak-anak juga nggak harus ada bantu orang tua kan. Kalau kita dulu ya ada tugas dari orang tua jaga gabah yang dijemur supaya nggak dimakan ayam, kita tukang tunggu. Ya, kadang diminta bantu kerja orang tua. Tapi itu juga bentuk pendidikan sebetulnya. Sekarang anak-anak itu nggak ada kerjaan. Nah ini penting juga bagi orang tua. Jangan terlalu dimanja anak-anak itu. Kasih tugas untuk mendidik. Kerjaan apa kah? Nyuci piring kah? Buang sampah kah? Bersih-bersih kah? Supaya ada tanggung jawab. Sekarang ini peluangnya untuk belajar lebih terbuka lebar. Tapi tadi gangguannya juga lebih banyak. Tinggal bisa-bisa kita bikin komunitas antar para orang tua misalnya, bisa dikondisikan. Kalau tidak itu anak-anak kita itu dirampok oleh yang namanya game, internet dan sebagainya. Kita kehilangan mereka. Ya, gitu mungkin teorinya. Karena pada kenyataannya kita sama-sama menghadapi generasi seperti ini yang beda dengan kita.